wabarakatuh. Al-Fatihah liridhaillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Innallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi qadhi hajatina. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ma'adin sultanik. Subhanaka la nuhti thana'an 'alaika kama atnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta jalazna idha syi'ta sahla. Alhamdulillah yang kami muliakan kepada DKM Masjid Nurul Salam beserta jajarannya, tak lupa pula para jemaah yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan ma'unahnya serta nikmatnya sehingga kita bisa selalu istiqamah untuk menjalankan perintah-perintahnya, baik itu merupakan sholat atau puasa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadikan sebab kita kelak bisa berkumpul dan bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diparingi sehat wal afiat, panjang umur, dibebaskan daripada hutang dan meninggal dengan membawa iman dan Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, malam ini, hari yang ke-22 kalau hitungan 30 hari berpuasa, maka tinggal 8 hari lagi. Oleh sebab itu kami mengharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu istiqomah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kendor di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di akhir bulan Ramadan ini ulama menyimpulkan bahwasannya turunnya Lailatul Qadar kebiasaannya di akhir 10 bulan Ramadan. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awal al-ashrul awakhir min Ramadhanah ahya al-laila wa ayqadha al-ahda wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mizar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 akhir bulan Ramadan, ahyal lailah, beliau
semangat untuk menghidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahla. Kemudian bukan hanya beliau saja, beliau membangunkan keluarganya, ayo bangun, yuk bangun, yuk bangun. Hidupkan malam. Wajad wa syaddal izar. Kemudian beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya makan dikurangin, tidur dikurangin, dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya tidak ada lain hanya untuk mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya, kalau kita menghidupkan malam-malam di 10 akhir bulan Ramadan, maka kita mendapatkan pahala dua. Pahala ikut, karena ikut kepada baginda Rasul, ikut Nabi Muhammad, itba'an ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dapat pahala karena kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena ibadah kita. Maka rugi ketika kita di 10 akhir bulan Ramadan malah, mohon maaf, rata-rata awal-awal banyak penuh, di akhir sedikit. Itu salah sebenarnya, Bu. Harusnya, Bu, kalau yang dibalik, mendingan dari yang awal dulu, yang sedikit. Di akhir semangat. Harusnya seperti itu. Ya, kalau bisa dari awal semangat sampai akhir. Di mana-mana masjid ketika awal penuh semua. Tadi malam kita datang ke Plumbon, datang ke Masjid Plumbon. Masjidnya besar, penuh katanya di awal Ramadan. Tapi ketika sudah 10 akhir bulan Ramadan malah semakin sedikit. Ini salah sebenarnya. Dan kami mohon kepada semua ibu-ibu yang sudah rutinitas, yang sudah istiqomah, ayo jangan kendor. Tinggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tinggalkan cucunya dulu. Tinggalkan HP-nya. Ayo hadir setiap malam. Kita adakan qiyamul lail, salat tasbih, salat tahajud, salat istikharah, salat hajat, salat taubat. Kita lakukan. Salat istikharah itu, Bu, artinya salat yang minta dipilihkan yang terbaik buat kita. Tentunya yang milih Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita minta, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita ingin minta sekarang langsung bleng datang. Minta duit 1 juta datang sekarang. Pengen seperti itu. Ya wajar, manusiawi kok. Sebenarnya kita sudah ada jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti minta? Karena kita berkewajiban sebagai hamba untuk meminta, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintahnya toh. Dengan menjalankan perintahnya, insya Allah kita akan selamat. Kemudian salat istikharah. Istikharah itu, Bu, dilakukan setelah salat Isya, tentunya setelah ba'diyah, Bu, ya. Tolong, Bu, qobliyah dan ba'diyahnya jangan dibolongin. Jangan mengejar sesuatu yang sedikit pahalanya daripada yang banyak. Tinggalkan.
Qobliyah dan ba'diyahnya dengan ditinggal. Apalagi ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Apalagi utama qobliyah subuh. Bayangin Bu, qobliyah subuh. Barang siapa yang sholat qobliyah subuh, khairun, itu lebih bagus daripada khairun minad dunya wa fiha, itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Qobliyah subuh tok. Lain sholat jemaahnya dulu, lain sholat subuhnya. Qobliyah subuh mau dikerjakan di masjid atau di rumah. Bahkan yang paling bagus di rumah. Untuk para ustadz di masjid. Kenapa? Biar menjadi contoh buat yang lainnya. Qobliyah subuhnya, qobliyah khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Coba hitung-hitung sekarang. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Siapa yang paling banyak duitnya? Tidak ada bandingan dibandingkan dengan orang yang sholat qobliyah subuh. Nanti ketika kita ahli qobliyah subuh, ketika kita meninggal dunia, termasuk orang yang paling beruntung di antara orang yang lainnya. Kita banyak rezeki dari Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita ahli sholat qobliyah subuh. Ini yang qobliyahnya. Kemudian juga ada yang namanya sholat hajat. Sholat hajat ini kapan saja boleh dilakukan. Karena pengen hajat, anak saya pengen sembuh, ada pengen hajatnya dikabul, pengen ini sukses. Sholat hajat 2 rakaat. Apa yang kita baca? Seperti halnya sholat yang lainnya. Baca Fatihah, setelah Fatihah baca surat. Setelah cuma 2 rakaat. Kemudian kalau malam kita berbanyak sholat hajat. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu Bu, sholat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidina Abbas pamannya tentang tata cara melakukan sholat tasbih. Dan tasbih itu sendiri diantaranya fadilahnya akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Jangan ditinggalkan. Bahkan dianjurkan tasbih kalau bisa setiap hari, setiap malam setelah sholat isya. Kalau nggak bisa setiap minggu sekali. Kalau nggak bisa setiap bulan sekali. Kalau nggak bisa setiap tahun sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup, jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat tasbih walaupun 1 kali. Saking mulianya sholat tasbih. Nggak harus berjemaah kok. Boleh sholat di rumahnya. Mau berjemaah boleh, biar lebih semangat. Mau sendirian juga boleh. Sholat tasbih itu dilakukan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan tasbih kita jarang melakukan sholat dengan membaca tasbih 1 rakaat sebanyak 75 kali. Kalau umpama ada seorang makmum
yang berjamaah di dalam melakukan sholat tasbih. Kemudian dia ketinggalan tasbihnya enggak full. Contoh, kita dianjurkan ketika berdiri 25, 15 sama 10 berarti 15, berarti 25. Baru dapat 5 imamnya ruku. Maka enggak usah melanjutkan tasbihnya, ikut imam. Kenapa? Karena ruku itu ikut imam itu adalah wajib. Tasbih ada hukumnya sunnah. Kita enggak usah ingin menyelesaikannya, enggak. Cukup penting ikut sempurna karena ikut imam. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian ada juga yang namanya sholat istikharah, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud. Sholat tahajud itu tentunya dilakukan setelah bangun tidur. Kalau nggak ada tahajud bagi orang yang belum tidur sama sekali, walaupun tidurnya 1 menit, contoh orang yang lagi wiridan tahu-tahu ketiduran, maka sudah dapat pahala, sudah bisa melakukan sholat tahajud. Kalau ada orang yang melakukan tahajud sebelum tidur, maka bukan namanya tahajud, namanya sholat qiyamul lail. Apa saja banyak qiyamul lail, termasuk yang namanya sholat tarawih itu qiyamul lail, enggak harus tidur sebelumnya. Kemudian ditutuplah dengan sholat witir. Nabi Muhammad melakukan witir itu sebanyak 11 kali. 11 rakaat, Bu. Sampai beliau itu bengkak. Bengkak kakinya gara-gara sholat. Dan kesenangan beliau Nabi Muhammad adalah sholat.